mulai saja dan ya 10 menit lebih, 11 menit ya. Tolong dibuka videonya ya. Kita mulai kuliahnya. Bagi yang tidak di jalan, videonya tolong diaktifkan. Ya. Videonya diaktifkan ya, yang bagi yang tidak di jalan. Kita masuk bagian terakhir, walaupun ada satu bab nggak kita bahas ya, MOSFET ya. Masuk ke, karena ini akan kepakai nanti ya, personal, MOSFET itu bukan kita jarang kepakai. Ini adalah bagian ketiga ya, jenis ketiga dari bahan semikonduktor. Yang pertama adalah keluarganya dioda ya, keluarganya dioda. Yang kedua keluarganya transistor, adalah transistor bipolar atau BJC, BGT, junction transistor bipolar, atau FET, field effect transistor. Di FET kita bahas JFET, sedangkan di bipolar dua-duanya NPN dan PNP. Nah, yang ketiga adalah penguat operasional. Ini sudah berupa IC, ya, rangkaian terintegrasi. Tapi dia ini penguatnya bukan penguat untuk daya besar ya. Daya besar nanti kita di penguat daya nanti di transistor ya. Itu pun bertingkat. Nah, di sini penguatannya nanti bisa sampai ratusan kali, ribuan kali gitu ya. Tetapi ingat, ada batasnya. Nanti ada kuliah di elektronika analog, nanti kita gimana menentukan batas maksimalnya. Kalau tidak apa, ya, dia tidak akan bisa akan kepotong ya, kepotong. Dia tidak akan bisa, walaupun dia bisa menggunakan 1000 kali atau 10.000 kali gitu ya. Ya kalau sinyal sangat kecil, tapi kalau sinyal cukup besar, ya udah tegangan puncaknya udah akan dipotong. Nah itu nanti gimana kita menentukan berapa maksimalnya tegangan puncak ke puncaknya itu. Nanti akan ada kuliah tersendiri nanti ya untuk membahas ini. Nah di sini kita hanya dasar-dasar dari penguat operasional. Gitu ya. Jadi berupa IC nanti ya. Dia adalah transistor juga tapi sudah dirangkai dalam IC. Nah, ini adalah komponen analog ya, yang banyak dijual di pasar dan fungsinya banyak nanti selain penguat juga nanti untuk kemarin yang kuliah pengukuran besar listrik itu juga ya untuk apa yang digunakan juga. Nah ini dia benarnya penguat diferensial itu transistor juga ya. Dia penguat lainnya kemudian baru kelas B push-pull emitter power. Nanti apa push-pull itu nanti ada kuliah sendiri ya. Nah ini bloknya, kita nggak mengisi, nggak bahas isinya ya, bloknya aja. Jadi ada dua inputnya nanti. JFET ini, apa? Op-amp ini, ada dua input. Ada input inverting atau terbalik, artinya apa? Outputnya terbalik fasanya daripada input. Dan input non-inverting, inputnya sepasa dengan, output sepasa dengan input. Nah, output di sini nanti ya, mungkin ada 3 kaki nih, yang utama nih. Input ada 2, nanti bisa ground, ada gabung nanti ya, output ada 1. Kemudian ada powernya ada 2 nanti, positif dan negatif. Nah, itu operasional, dia punya 2, harus 2 punya penguat. Ini simbolnya. Nah, ini ada penguat kan, plus VCC min VEE ya. Plus VCC min VEE. Nah, inputnya ada. Inputnya non-inverting, terbalik, dan input terbalik. Dia berupa IC. Nah, nanti saya lihatin dulu ininya ya, bentuk IC-nya sebentar. Saya carikan dulu bentuk IC-nya ya. Tutup dulu ininya ya, sebentar ya. Saya carikan bentuk IC.
secara fisiknya ya. Banyak jenisnya nanti akan kita bahas sedikit bawah jenis-jenisnya ya. Dan berapa kali penguatannya yang sanggup dia. Jika inputnya kecil ya, kalau input besar, bentar, untuk fisiknya ya, untuk fisik. Beberapa IC ini. Ini seperti ini ya, dia IC ya. 8 kaki. Yang 8 nih yang banyak. Ini yang 16. Nah, ini seperti ini bawah. Ini coakan IC ya, IC. Jadi ada, ini nggak dipakai kaki 1, kaki 5 nggak dipakai, kaki 8 juga nggak dipakai. Yang dipakai itu kaki 2, kaki 3 adalah input. Kaki 2 adalah input inverting, berarti outputnya terbalik fasa. Jadi kalau inputnya ke atas, dia ke bawah, inputnya ke bawah, dia ke atas gelombangnya ya. Kalau di DC ya udah sama aja, inputnya positif dia negatif, inputnya negatif dia positif. Ini non inverting, berarti dia sefasa. Ini powernya, tegangan negatif, kaki 4. Kaki 7-nya tegangan positif, baru kaki 6-nya output. Nah, yang digunakan ada 4 ya, ada 3 ya. Offset nul nggak dipakai, kaki 1, kaki 8, dan kaki 5 nggak dipakai. Nah, jadi powernya ada 2. Ya, ini ada yang bentuk lingkaran ya, tapi yang kebanyakan yang ini. Ini yang 741 LM saya pakai ya, itu contoh bentuknya ya. Nanti. Jadi isinya adalah rangkaian penguat ya, ada 3 rangkaian penguat. Nah, kita masuk lagi ke materi kuliahnya ya, untuk bentuknya ya. Ini simbolnya. Simbol. Jadi dia adalah 8 kaki yang dipakai 5. Kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 7, dan kaki 6. 4 dan 7 adalah tegangan. 4 tegangan negatif, jadi dia harus 2 semua tegangannya ya. Nah, seperti dia kalau kita menggunakan transistor PNP, kalau tegangannya nggak dibalik ya. Kalau balik dia apanya menjadikan 0 gitu ya, emiternya. Kalau emiternya kasih tegangan berarti positif, berarti ininya harus negatif kolektornya. Nah, kalau di sini dia harus 2 tegangannya, tegangan positif dan tegangan negatif. Jadi kalau kita di rangkaian, pasti harus menyediakan 2 power supply. Ya, harus 2 power supply. Jadi groundnya digabung di tengah gitu ya. Lalu dia akan negatif, positif. Nah, di praktek udah kita praktekkan dulu di praktek apakah dasar elektronika ataupun pengukuran besar listrik ya. Ini dia simbolnya. Ini rangkaiannya seperti tadi. Nah, ini RIN-nya, ini penguatannya, ini Pout kan. Jadi ada penguatan kan. Penguatan itu adalah tegangan kedua dikurang P1, jadi dikali berapa kali penguatannya. Nanti ada yang tegangan P2 atau P1-nya yang di ground. Itu dia. Bentuknya. Jadi ini dia beberapa lihat penguatannya ya. Ini simbolnya penguatannya. Ini idealnya terhingga ya. Kalau yang LM741 ya, penguatan itu kalau terbuka berarti sampai 100.000 kali. Ini kalau LF157A itu sampai 200 kali, 200 ribu ya. Jadi kalau inputnya 1, outputnya bisa 200 ribu. Tapi itu harus kecil, karena ingat tadi tegangan. Nah, ini tegangan PCC sampai ini itu. Ini maksimalnya itu adalah sekitar 20 volt ya. Lihat di sini sebentar ininya. Dari 10 sampai 20 volt itunya, tegangan maksimalnya ya. Jadi puncaknya juga ya sebesar itu ya. Itu bukan 200 ribu volt kalau inputnya 1 volt gitu ya. Bentar saya lihat dulu. Input sudah. Nah.
Ini ya, bisa sampai plus minus 20 volt ya, 20 volt sebenarnya. Sampai 20 volt itunya ya. Ini PCC. Ini kebanyakan tuh aman orang buat 18 volt ya, 20 volt bisa. Jadi artinya apa? Puncak ke puncaknya itu dia tidak 100% ya, dia berapa persen dari peaknya itu. 20 volt paling dia nggak sampai di bawah 18 volt. Nah, jadi dia tidak bisa daya besar. Tapi ini sampai 200 berarti input yang sangat kecil ya, input sangat kecil bisa dikuatkan. Kalau mikro, nanti kita lihatin ini ya, simulasinya nanti. Ini dua jenis ya. Yang banyak ini yang dipakai di pasarannya. Ini frekuensinya apa? Ini nanti kita bahas di filter nanti ya. Ya. Tegangannya ada di sini ya dia. Tegangan powernya ya. Itu di datasheet dilihat. Sampai 20 volt ya. 20 volt plus minus ya. Nah, contohnya tadi, jika inputnya 10 mikrovolt, nah, ini mikrovolt itu di multimeter nggak kebaca itu ya. Multimeter itu mili paling kebaca. Mikrovolt 10 mikro, maka bisa menghasilkan output 1. 10 mikro itu kan 10 per 1 juta gitu ya. Nah, dia sampai 100.000. Jadi 10 per 100 juta berarti 1 per 100.000 ya. 1 per 100.000 ya. 1 volt ya. 100.000 per 100.000 1 volt. Kita sampai 2 volt ya kalau dia ini. Yang RF ya. Bisa dia maksimal. Jadi nggak input yang sangat kecil ya. Nah, jangan input ini 100.000 Pak. Ininya bisa dong. Inputnya 1 volt, 100.000 volt ya nggak bisa karena puncaknya itu dia hanya dari VCC dan VEE. Nah, ini maksimal 20 volt. Ya paling tinggi dia di bawah 20 volt. Jika di atas itu dia akan kepotong. Nah, nanti kita lihat ini contoh simulasinya ya. Sebelum kita masuk ke ininya. Masuk ke simulasinya satu dulu ya. Bentuk aslinya op-amp. Nah, seliti dulu simbolnya. Ini simbolnya tadi ya, simbolnya. Nanti baru kita buat satu. Nah, penguatan. Nah, ini kan sebesar. Ini ya, kelas besar dulu ya. Nah, tadi. Nah, yang dipakai kaki 3 positif, kaki 2 negatif, kaki 4 tegangan negatif, kaki 7 tegangan positif, kaki 6 output. Kaki 1, kaki 5, kaki 8 nggak dipakai. Nah, ini contohnya satu, yang penguatan tadi saya ambil contohnya. Ini penguatan sambil dalam, kalau ini sampai 100.000 ya. Ini sambil ini. Ini penguatan 100 kali ini ya. 100 banding 100 kali. Jika ininya 10 mili ya, jadi nanti 10 mili outputnya ininya VCC 15 ya ambil ya. Berarti 10 kali dia bisa nanti 100 kali ya. Nah, ini dia 100 kali. 10 mili menjadi 1 volt. 10 mili 1 volt. Tapi bisa nggak nanti ini 1000 kali? Nah, kepotong ya. Nah, ini ya. Ini aslinya ya. Kalau 1000 kali gimana? Nah, ini saya bandingin 1000 nanti dulu ya. 1000 kilo. Nanti ini akan kita masuk ke sini gimana dapatnya 1000 ini. Nah, ini akan kepotong. Nah, lihat ya, ini harusnya kan kalau 1000 kali kan 10 mili itu kan 10 volt itunya. Bisa gedein. Nah, lihat untuk mulai ini dia. 1 mikro ya. Masih ini. Harusnya kan ini 10 banding sama 10 ya. Nah, ada kan 1000 volt ya. Ini kan 1000 nih. 10 mili 1000. Ya kepotong nih di atasnya. Kalau saya naikin ini banyak ininya 100 mili. Ya, 100 mili ini jadi 100 volt ya harusnya kan. 1000
100 mili dikali ini juga 100 mili nanti ya. Nah, tapi dia tidak 100 volt. Lihat kepotong. Nah, ini dia masih mana sih ini nih? Tegangan ini tadi ya, VCC dan VEE. Nah, ini kepotong. Nah, 15 di bawah 15 dia ya. Ini kan 10 20 di bawah 15 sedikit. Nggak bisa di atas 15. Tapi kalau sinyalnya kecil, bisa dia sampai 1000 kali. 1 mikro atau nanti 1 mikro nano. Kalau nano itu kan sudah tegangan nggak ada. Ini saya jadikan 100.000. Nah, nano. Ini supaya kelihatan nano juga ya. Mili, mikro. Oh, ini mikro aja ya, yang nano. Mikro. Mikro ya. 1 pangkat min. Nggak ada tuh tegangannya mikro. Ini mikro. 1 mikro ya. Ini berapa mikro? 1 kali 100.000 ya. Nah, itu dia. Saya jadikan 1 mikro dulu. Nah, ya. Nah, ini enggak. Nah, naik lagi kan, potong. Bisa dia. Batasnya ya. Bisa nggak untuk ininya? Bisa. Nah, saya kembalikan lagi. Ya. 1 mili saja. Tapi dia mikro bisa ya, bisa. Kalau tegangan itu 1 mili itu sudah sangat kecil ya, nggak tidak semua meter yang bisa baca. Itu dia up-nya ya. Nah, saya kembalikan dulu yang tadi dulu ya. Contoh, jadi penguatan itu sampai sinyal sangat kecil, itu gunanya sinyal sangat kecil, bukan sinyal besar. Nah, ini dia yang pertama adalah umpan balik negatif. Ya. Ini misal penguatnya ini nanti dia, yang tadi ini yang saya pakai tadi, R2 dibanding R1, tegangannya dibalik. Nah, tapi kalau di ini kan, ini bisa kita balik supaya memudahkan penggambaran ya, negatifnya ke atas. Kalau aslinya, nah ini kan nih kalau kita buka tadi seperti ini dia kan, kalau yang di simulasi dia akan seperti ini. Tinggal kita balik ya ininya supaya memudahkan rangkaian. Nah, umpamanya kita ini kan aslinya positif di atas, negatif di bawah. Ini tegangan negatif, ini tegangan positif gitu ya. Nah, kita maunya ininya positifnya ke ground kan repot ya. Udah ini dibalik kan boleh. Asal diingat ini positif, ini negatif. Ini inputnya udah jelas ininya ya. Nah, ini positif di atas kan. Jadi saya buat positifnya bawah, saya balik supaya karena bawah ke ground. Bisa nggak ke atas ya? Bisa nih ke atas ke ground, ininya ke bawah gitu ya. Sama aja ya. Nah, dibalik saja ininya bentuk cara penulisannya ya, penggambarannya. Tapi kalau di IC dia udah jelas ya, kaki 1, kaki 2, angka 1 nggak dipakai, kaki 2, 3 ini 2, 3, ini VCC-nya tulis ya, VCC kaki 7, VEE-nya kaki 4, ininya ground-nya kaki 6. Umpan balik negatif. Nah, dia. Jadi inputnya positif, ya ke atas ya, outputnya nanti negatif. Nah, ini lebih besar dan kecilnya tergantung dari ini, R. Besarnya ya, R2 dan R1. Bisa lebih besar, dia bisa nggak sama? Bisa sama nanti. Bisa lebih kecil, bisa. Tapi dia bisa lebih besar. Kalau rangkaian tanpa penguat, udah rangkaiannya paling maksimal itu sama. Biasanya lebih sedikit, output lebih sedikit daripada input ya. Jadi akan terbalik fasa 180 derajat.
Jadi tidak perlu kita pakai rangkaian RC untuk membalik fasanya gitu ya. Yang bisa kita gunakan rangkaian kedua langsung ke bawahnya ya. Ini dia. Nah, penguatan tegang gimana dapatnya tadi? Ini ada tegang negatif ya, yang penguat. Jadi V-nya di sini berarti I-in R1, kemudian sini adalah I juga cabang harusnya ya. Ini V-nya. I-in R1. Sedangkan V-out-nya di sini dia ini kan arah balik sininya min I-in R2. Umpan balik negatif tadi makanya, umpan balik negatif. V-nya kanan, umpan balik. Jadi ini bukan besar negatif tapi fasanya ya. Ingat, bukan besar. Oh, besarannya tegangannya min, bukan fasanya. Tapi kalau kita kasih tegangan DC, iya emang dia negatif nanti. Kalau tegangan DC itu kan dari 0 ke atas atau dari 0 ke bawah minus kan. Kalau AC kan ada positif, ada negatifnya. Gelombangnya selalu berubah terhadap waktu. Sedangkan DC tidak. Nah, dia tegang negatif. Nah, sebenarnya ini fasanya. Terbalik fasa nanti di outputnya berbandingkan input terbalik fasa. Sehingga nanti penguatan itu kan adalah V-out berbanding V-in. Ya, berbanding V-in. Yang ini min I-in R2 berbanding I-in R1. I-in-nya hilang tinggal min R2 per R1 atau minus R2 dibagi R1. Itu barisannya. Min R2 per R1 boleh. Atau min dari R2 bagi R1. Sama. Inilah besar penguatannya. Sehingga besar penguatannya, min ini fasanya terbalik. Sedangkan besarnya, ya, kalau R2-nya lebih besar dari R1, berarti output lebih besar daripada input. Kalau R2-nya kecil dari R1, ya outputnya kecil daripada input. Nanti kita akan lihat yang tadi. Ya. Kalau sama, ya outputnya akan sama. Nah, ini kita lihatkan yang tadi lagi. Nah, ini dia yang pertama ini ya. Sambil dulu yang lebih besar nih. 100. Jangan 100. Ini 10 kali aja ya. Nah, 10 kali. Sehingga nanti bisa voltnya 1 volt. Nah, 1 kali ya. Min R2 per R1. 10 dibagi 1. Berarti dia outputnya 10 kali ya. 10 kilo dibagi. Nah, ini juga nggak bisa nih inputnya 1 volt ya. Ini 10 kali ya 1 volt 10 volt nggak bisa. Nah, ini kan. Penguatan 10 kali kan. Inputnya 1 volt ya, kepotong nih. Nggak sampai 15 kan. Ini 5 apa? Menjadikan 10 aja ya. Boleh. Nah, ini dia. Potong. Tapi inputnya setengah volt bisa nggak? Nah, ini baru bisa dia. Ya. 0,5. 0,5 kali 10 kan 5 volt. Nih, ini masih mudah karena VCC-nya 15 ya, 15. Nah, ada kan? 5 volt bisa. Ini 10 ya. Ini 1 volt, ini 10 volt. 10 bisa. 10 kali. Nah, kalau dia lebih besar ya. Jadi kalau saya jadikan ini 5 lebih besar enggak? 5 ya, 10 volt. R2-nya lebih besar. Jika R2 di sini RF ya, supaya ini R umpan balik ya. F-nya feedback. Ya, ini saya coba yang 10 volt dulu ya, ini ya. Ini setengah volt. Karena ininya 10 kali. Kalau 1 volt nanti 10 kali 10 dikali 10 tupiknya ya ininya nggak kuat. Nanti akan kita cari gimana maksimalnya nih, nanti ada pelajaran sendiri. Menentukan tupiknya. Ini saya buat 1 volt ini dia akan kepotong ya, akan kepotong. Kalau 10 volt. Ininya cuma 15 per 15 ya. Nah, kepotong kan. Sampai 15 dia. Ini 10 kali daripada 1 volt. Ini saya kalau jadikan 10 nih ya. 10 dia kita buat. Tapi kalau saya jadikan 5, nah, setengah ya. Setengah volt. Nah, ini yang R-nya lebih besar, R2-nya lebih besar daripada 1 ya. Nanti kita buat tiga-tiganya. Nah, ini baru dia kan. Ini coba buat 5 kan. Nah, 5. Ininya 10, 5, 5, 10. Ini tetap 5 input. Outputnya ya. Nah, ini. Kemudian saya buat dulu yang sama. Nah, sama. 1 kilo sama 1 kilo. Jadi outputnya itu tergantung dari R2 dibanding R1.
Jika R2-nya lebih besar tadi, outputnya lebih besar 10 kali nih ya. Ini R2 per R1, min 1 kilo dibagi 1 kilo, dapatnya 1 kan. Jadi nanti outputnya juga sama dengan, ini harus kita buat sama. Nah, itu sama. Nah, inputnya setengah tadi ya, setengah. Nah ini ya, 500. Setengah volt tadi ya. Sama, input dengan output sama. Sama setengah volt. Ya. 500 mili. Ya. 500 mili. Oh, ini kebalik, salah. Ininya harusnya di sini. Nah, ini ya, input di mana? Input. Nah, salah tadi itu ya, salah masuk. Kalau di sini dia dua kali lipat ya. VPP nih namanya. Nah, ini baru kan? 500. Kalau sama. Nah, kalau tadi yang saya kembalikan dulu nih biar sama. Tadi yang 10 kilo ya, 10 kilo. Tapi dia outputnya lebih besar. Nah, ini lihat nih. Ini masih setengah, ininya lebih besar 10. 500 kali 10 ya 5 volt ya. Nah, itu 2,5 ya. Ini 2. Ini disebut jadikan 5. Nah, 5 volt kan? Ini 5 volt, ini 500 mili. Outputnya lebih besar. Volt ini dalam volt, ini mili. 10 kali. Nah, tadi yang sama sudah. Yang kecil. Ini umpamanya 100 ohm. 100 lah. 500 saja. Ya, nggak terlalu jauh. Nah, 100 sekarang ya. Ininya setengah mili saja. Ini sedikit setengah mili ya. Inputnya. Ini output tadi yang besar. Ini sekarang dia outputnya akan lebih. Ini sebut juga setengah mili ya. Nah, 200. Tadi nggak kebaca. Sekarang dia outputnya bisa lebih kecil. Output sama-sama 200 mili nih. Ininya 200, ininya 500. Itu dia ya. Tapi fasanya selalu terbalik. Nah, minusnya tadi. Ya, kenapa fase terbalik? Minusnya tadi. Sedangkan penguatannya tergantung dari R1 atau R2-nya. R2-nya. Penguat non-inverting namanya. Penguat non-inverting. Artinya apa? Inputnya yang di negatif. Karena inputnya ada 2 tadi kan, positif dan negatif. Input positif di ground. Jadi kalau di non-inverting nih, inverting positif di ground. Tetapi kalau inputnya di positif, ini enggak ground negatifnya ya. Oh, nanti ada. Bukan negatif tidak ground. Ya, matanya. Ini udah kita simulasikan ininya ya. Nah, ini udah kita contohnya langsung kita simulasikan ininya ya. Jadi jika R1-nya 1 kilo, R2-nya 50 kilo, penguatannya lutut-lutut berapa? Nah, nah ininya di sini ya. Keyword. Udah kita inikan ke ini tadi ya. Nah, ini tadi. Contohnya ini. Minus dia.
minus itu ya. Nah, ini kita simulasikan tadi yang ini. Jadi kalau di sini contoh lain, ya. Jadi diperlukan input 2 kilo untuk penguatan 50 kali ya. Maka R2-nya ya, R1-nya 2 kilo, R2-nya 100 kilo. 100 kilo dibagi 2 kilo minus ya, ini fasanya. Penguatannya 50. Gitu ya. Nah, ini nggak usah nanti bandwidth nanti. Oh, ini sendiri nanti ya. Gimana diturun nanti akan kita difilter. Ya. Usah. Coba filter nanti kita lewatkan dulu. Kita balik dulu ke ininya ya, contoh. Jadi yang ini tadi, ya. Contohnya jika R1 1 kilo dan R2 50 kilo, penguatan tertutupnya adalah 50 kali. 50 kilo dibagi dengan 1 kilo. Oke, ini jawabannya ya. Usah. Ini sama. Ini biasanya nggak dipakai. Bandwidth nggak usah. Kita langsung ke bentuk yang kedua. Penguat pembalik non-inverting. Kalau tadi inverting ya, inputnya di negatif, di input negatif ya, input negatif. Input ada 2 ya tadi ya, di ya, negatif dan positif. Sekarang kita masuk, tadi udah negatif. Kalau positif, negatifnya mana? Di ground juga enggak? Ini berbeda ya, penguatannya di sini. Di negatifnya. Kalau ini kan penguatan negatif tadi kan, ini dibagi dengan ini. Minus. Balik. Ini juga nanti untuk input positif atau non inverting, nah ini ya, penguat non pembalik atau non inverting amplifier. Berarti inputnya di positif. Gimana dia bentuk ininya, yang input negatifnya, gitu ya. Ini ya, idealnya nih, ya, ideal. Suka. Ini inputnya di positif. Ini sama dengan tadi kan. Tadi cuma R2-nya ke sini langsung, ini ke input ya, bukan ke ground. Jadi berbanding ini dengan ini. Jadi ya. Ini juga nanti kalau ini adalah penguatannya pasti lebih besar daripada 1. Kalau yang tadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Kalau ini tidak akan mungkin sama. Nah, itu kalau yang tadi ya. Penguat ini yang kita pertama tadi penguatan inverting. Nah, ini penguatannya bisa lebih besar output daripada input, bisa sama output dengan input, bisa kecil output dibandingkan input. Tetapi penguat non inverting, maka penguatannya pasti lebih besar daripada 1, atau outputnya pasti lebih besar daripada input. Nah, itu tergantung dari berapapun besar R2 dan R1-nya, karena R tidak ada yang negatif gitu ya. Nah, kalau negatif dia baru bisa. Karena R selalu tahanan, namanya tahanan tidak ada negatif. Ini dia tegangannya. Ini penguatan tegangannya. Diurai sedikit lagi sama dengan tadi ya. I1 dikali R1 yang di sini. Ini yang V-in-nya ya. V-in kan nih. Ini bagian V-out-nya dua-duanya ya. Sedangkan V-out-nya I1 R1 tambah R2. Kalau pembagi tegangan kebalikannya ya. V-out-nya ya R1. I1 R2 adalah V-in-nya. Kalau ini kan dari arah baliknya. V-out dua-duanya dipakai. R1 dan R2 melewati I1. Itu adalah V-out. Sedangkan V-in, nah ini tidak berhubungan dengan output ya. Berarti dia hanya ini V-in. I1 R1. Sudah berarti V2 penguatan tegangannya adalah V-out dibagi dengan V-in. V-out dibagi dengan V-in. I1 karena kalau tadi kan dia umpan ke awal ya, masuk ke sini kan enggak, input enggak. Jadi dia tidak masuk ke
tidak negatif I-nya. Ini dua-duanya positif. Sehingga V out-nya I1, oh ya, ini belum saya tampilkan ya. Ini tegangan, penguatan tegangan ya. Jadi outputnya ini I1 dikali R1 ditambah I1 kali R2. Sedangkan inputnya adalah I1 dikali R1. Sehingga penguatan tegangannya adalah ini ya. Ini I1 kali R1 V in, V out-nya I1 dikali R1 tambah R2, V out. Penguatan tegangannya V out dibagi dengan V in. Sehingga didapatkan ini kan adalah penguatan A itu ya, penguatan tegangan CL itu closed loop dan keadaan tertutup ya, closed tertutup. V out dibagi V in, I1 kali R1 tambah R2 dibagi I1 dikali R1 sehingga I-nya coret. Tinggal R2 tambah R1, R1 tambah R2 bagi R1. Disamakan penyebutnya ini. Ini I1 dengan R1 jadi 1 kan. Sedangkan R2 dibagi I1 dapatnya ini. R2 sebenarnya kan boleh dibagi R1 ditambah 1. Ini kan dipisah ini kan, ini adalah R1 tambah penyebutnya kan. Nah, ini kan sama. R1 bagi R1 ditambah dengan R2 dibagi R1. Kan itu dia. R1 bagi R1 sama dengan 1. Sedangkan R2 bagi R1 ya R2 bagi R1. Nah, karena R2 dan R1 R ini tidak ada negatif, maka apapun besarnya ini pasti lebih besar daripada 1. Tadi kan min R2 pada 1, jadi tidak ada. Sehingga dia, jika R2-nya lebih besar, ya besar, lebih kecil, ya kecil, sama. Kalau enggak, jika R2 lebih kecil, tetap aja. Berapapun besarnya pasti lebih besar daripada 1. Cuman besarnya sedikit daripada 1. Jadi dia tidak akan pernah sama, dan tidak akan pernah outputnya lebih kecil daripada input. Oh, maksudnya ya. Outputnya pasti selalu lebih besar. Kalau tadi kan tidak. R1-nya kita buat 100, ini 1 kali dia. Dibuat R2 dan R1-nya sama, ya sama. Dibuat R1-nya 500 ohm, ininya hasilnya setengah gitu ya. Ada 3 kemungkinan yang penguatan everting kan, tergantung dari perbandingan R2 R1. Kalau tidak, berapapun besar R2 dan R1-nya, hasilnya pasti lebih besar. Karena ditambah 1. Nah, sedangkan R tidak bisa minus. R selalu positif kan? Ya, positifnya pasti 0,0 ya, tetap aja dia 1,00 kan, hasil lebih besar. Nah, nanti kita lihatin setelah nanti maghrib, nanti kita lihatin simulasi dan perhitungannya ya. Nah, kita istirahat dulu kita untuk sholat maghrib dulu ya. Nanti jam 6 kita mulai lagi. Ya. Jam 6 kita mulai lagi. Kita kan yang tadi ambil contoh dari penguat non inverting ya. Non inverting ya. Jadi gimana penguatannya, outputnya ya, atau penguatannya lebih besar daripada 1. Walaupun nanti lebih besar daripada 1 itu tergantung daripada perbandingan R2 dan R1. Nah, kalau penguatan non-inverting itu ada 3 kemungkinan. Lebih besar daripada 1, sama dengan 1, ataupun nanti lebih kecil daripada 1. Kalau ini tidak mungkin, pasti lebih besar. Sama juga nggak mungkin. Mendekati sama bisa, jika nanti R2 perbandingan R2 dan R1 sangat kecil gitu ya. R1-nya jauh lebih besar daripada R2. Sehingga nanti dia, tapi tetap aja dia sedikit di atas. Nah, kita lihat dulu ininya, contohnya. Nah, ini ya contohnya. Lihat tuh inputnya dalam milivolt ya. Nanti ini ambil peak to peak, nanti kita ambil peak aja ya. Peak to peaknya 85 berarti 42,5 ya. Dengan VCC dan VE-nya 15. R1-nya adalah R2-nya ya. R2 bagian atas ya. Ya, R2, R1-nya bagian bawah. R2-nya adalah 3,9 kilo bagian output ya. Sedangkan ini bagian input. Bagian output dua-duanya sebenarnya. Bagian input. Nah, berapa tegangan tertutup ya, dan bandwidth-nya. Bandwidth nggak usah ya, nanti kita bahas. Dan berapa tegangannya, outputnya itu ya. Nah, itu baru kita ya di sini yang udah saya, ini kan di Excel-nya, ini nggak ada. Saya ambil di sini. Sederhana ya. Jadi penguatan tegangannya dulu, baru V out-nya nanti
Penguatan tegangannya adalah R2 ACL itu closed loop ya. Ada juga yang menulis AV saja di sini, penguatan tegangan AV. Nah, kita akan biar nggak bingung nanti kalau penguatan ini macam-macam ininya ya simbolnya ya. Nah, AV ya. AV ya, dengan ACL juga itu ya. Nah, yang tadi juga ya ke atasnya tadi. Yang contoh yang di atas tadi ya. Dan inverting sebentar dulu. Ini belum saya ini ya, belum saya share ya. Nah, saya bagi yang di atas dulu ya, AV. Karena nanti di ini kita lebih sharing menggunakan AV. Ada juga yang menggunakan nanti dia pakai AV, gitu ya. Maksudnya sama ya. Penguatan tegangan atau penguatan. Nanti yang di bawah tadi, baru kita mulai. Errornya nggak usah kita bahas ya. Kita yang penggunaan aplikatifnya aja kita. Ya, ACL atau AV. Jika R2-nya 39,9 kilo, R1-nya 100 ohm, tegangan inputnya, tegangan positif nih ya, adalah 85 peak to peak. Jadi kalau kita pakai sinyal generator yang sungguh benar nih VPP ya. Tapi kalau yang di kita yang biasa dia menggunakan VP. Kalau VP berarti separuhnya, VP berarti ini ya. Berapa tegangan outputnya nanti? Ya kan? Output dan berapa penguatan tegangannya ya. Penguatan tegangannya adalah AV atau ACL R2 per R1 ditambah 1. Jadi dia sebenarnya adalah R1 tambah R2 dibagi R1 kan, karena bagian outputnya adalah I1 R1 tambah R2. Sedangkan bagian inputnya hanya I1 kali R2. Nah, ini kan, sehingga dapat R2. Nah, ini kan sama R1 tambah R2 dibagi R1 tambah. Kita sederhanakan, 1 ditambah R2 bagi R1, atau dibalik sama ya. 39 kilo dibagi 100. Atau 3.900 dibagi 100 dapatnya 39 tambah 1 40. 40 saja ya, tidak ada pakai 40 kali. Artinya outputnya 40 kali daripada input. Berarti outputnya 40 kali ini nanti. Nah, ini kita lihat simulasinya. Berapa tegangannya? Nah, tegangannya adalah 40 kali dikali ini tadi kan, AV dikali Vin. AV-nya adalah 40, Vin-nya 85 milivolt. Peak to peak tapi ya, PPP nih ya. Ya, ini nanti kalau VP dengan PPP. Saya ini dulu. Nah, ya. Kalau VP-nya berarti separohnya ya. Input. Karena input dari, tapi kalau dari ini kita sesungguhnya itu dia pakai inputnya itu adalah sinyal generator VPP ya. Tapi di simulasi ada yang VPP, ada yang menggunakan VP ya. Dan ini kita harus hati-hati. Ini bukan ini ya, kali ya maksudnya. Nah, ya. Dapatnya 40 dikali 85 VP. Nah, kita lihat simulasinya. 39 kilo dengan 100. Boleh nanti VPP, boleh VP. Nanti kalau VPP ininya saya gunakan ya ini yang sebentar, ini salah nih ya. Ini 2 kali lipat ya. Ini di sini. Ya. 39 kilo atau yang model ini aja di sananya. Ini sama. Ya. Ini sini groundnya sini ya. Nah, sama. Ini ke bawah. Nah, ini sama ya. Ini kan R1, R2 ke ground. R1, R2 ke ground. R1 dari min. Ada kan? R1 dari min. Ini R1. Kemudian di titiknya ini ke R2. Sama ya. Nah, ini boleh. Di atas boleh di bawah. Ini kita 39 kilo. Ininya 100 ohm. Inputnya
85, nah tadi ya, ini dalam 1 kilo ya. 85, ini VPP tadi ya, berarti 34,5 ya. 85, 80, 40, 42,5 ya. Mili ya, mili. Nah, lihat lagi soalnya sebentar dulu. 85 berarti 42,5 VP-nya. Nanti yang VPP gimana? Nanti bisa kita ambil yang sesungguhnya ini ya. Nah, ini. Jadi kalau di sini kita menghitungnya tidak akan dapat 40 kali itu nggak dapat dari berbanding outputnya ya, kita dapat output di sini. Kalau diperhitungkan kan kalinya dapat, walaupun nanti tujuannya adalah juga output ya. Tadi dapatnya, oh ini merah dua-duanya ya, bentar. Outputnya biru. Nah, bentar ya. Ini inputnya tadi 4 dalam mili ya, saya ambil mili juga. 50 lah ini ya. Enggak merah dua-duanya ya. Oh ini masih belum berubah. Nah, mili ininya dalam volt tadi ya. Nah, 5 boleh, 3,4 saya jadikan 2 aja ya. Ininya karena ini 50 ya, ini 2 volt saya jadikan yang 5 aja. 1 volt. Nah, itu ya kan, ini 50 mili, ini 1 ya. Kalau jadikan 52 ini nggak muat. Nah, ya kan? Ini kalau dijadikan ini kan 1 volt, ini jadi 1 volt, ininya nggak kebaca. Terlalu kecil. Nah, 40 kali kan, 40 kali. Jadi tadi VP-nya tadi kan 3,4 volt itunya ya. Nah, berapa tadi sebentar? 80 dikali 40 dikali 85. 40 kali ya. 3,4. Ini nggak kebaca kan? Dia sefasa, lihat. Sefasa ya. Karena tidak ada min. Kalau yang tadi adalah terbalik fasa. Nah, yang ini ya. Nah, ya kan? Input ke atas, outputnya ke bawah. Yang biru output ya. Kalau di sini enggak. Input ke atas, output ke atas juga. Jadi ini juga separuhnya ya. Kalau tadi VPP ya, separuh ini separuh. 3,4 berarti 1,5, 1,7 ya. 1,7 VP-nya. VP-nya 1,7. Nah, ini kita lihat. Ini adalah satu kotaknya 1 volt. Tapi kalau mau sama dengan soal, kita jadikan ininya VPP ya. Nah, ininya saya jadikan VPP. Ininya saya ini dulu, saya ambil sinyal generator yang nah, kalau ini VPP dia. VPP berapa tadi dia? 85 mili ya, 85 mili. Nah, 85. Nah, ini ya. Frekuensi 1 kilo ya. Nah, udah. Ini saya putus dulu yang ininya. Sini ya. Nah, ini VPP. Sama kan? 85, sedangkan ininya ini kan 2,7. Jadi sama saja. Jadi 3,4-nya adalah dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Kalau sini tetap 1,7. Jadi dari bawah ke atas. Sama, berarti mau pakai VPP, berarti hitungnya dari bawah ke atas. Kalau VP,
Nah, berarti dia dari, nah cuman kalau soal kita VPP tadi ya, nah ini dia, satu kotak 1 volt, dapatnya 3, ini tadi kan 3,4 volt ya, 3,4 volt, 3,4 ya. Ini 1, 2, ini 1,7, 1,7, 0,7, 0,7 adalah 1,4, 2,4, 3,4. Inputnya 80, berapa dia? Kali ini kan 42,5 ya. Nggak sampai 5 kan, 50 kan, 50 di sini. Di sininya. Kalau di sini pasti 100. Nah, inputnya 85 milivolt, peak to peak, dari bawah ke atas. Kalau peaknya ya 42,5, 42. Empatnya sini 42,5, 4 kali. Itu ya. Nah, kita ubah seperti tadi. Saya ubah, R-nya kan ini yang besar ya. R-nya lebih besar nih. 3,9, ini 100. Kita buat sama dulu. Sama-sama 100 ohm. Gitu ya, 100 ohm. Nah, outputnya apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau tadi kan sama kan? Ini sih dia mendekati sama, nggak bahkan pernah sama gitu ya. Mendekati sama. Tetap lebih besar. Ada berapa kali ya? Udah kita ubah ya, 100 sama 100 ya. Skalanya harus kita samakan. Ini 50, ini 50 juga. Karena dia ininya sama. Nah, tetap outputnya lebih besar. Padahal R-nya sama, R1, R2 sama. Kita buat R2-nya lebih kecil. Karena ini kan R2 per R1 ditambah 1 kan. R2-nya lebih kecil. Tadi 100, kita buat seperti tadi 50 aja. 50 ya. Ini kan lebih kecil. Kalau tadi dia setengah kan, lebih kecil. Ini dia kan tetap lebih besar, walaupun lebih besarnya hanya sedikit selisihnya. Tetap lebih besar kan. Ini skalanya sama. Skala sama, 50 dengan 50. Tetap output lebih besar. Kita buat ini 1 ohm. Ini 50. Ini 100 ya. Jadikan 1 ohm aja. 1 saja. Itu kan udah berbanding 1/100 kan. Kalau tadi kurang sedikit aja udah lebih kecil kan. R2-nya lebih kecil. Nah, ini tetap saya ini supaya kelihatan lebih besarnya ya. Nah, ini tetap lebih besar. Yang biru itu tetap di atas sedikit yang merah. Tidak akan pernah lebih kecil. Padahal ini 1/100-nya nih R2-nya. Ini R2 jadi sini ya, ini R1 ya. Nah, karena 2 tinggal R1. Tetap dia nilainya tetap paling mendekati sama. Jadi dia mendekati sama atau lebih besar. Kalau yang inverting, dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Berarti hanya mendekati sama, sama pun nggak bisa nih. 3,9 kilo ya. Yang kembali ke yang pertama tadi, aslinya. Jadi outputnya pasti selalu lebih besar, paling-paling dia mendekati sama paling ya. Ini ya. Hanya mendekati sama. Yang pasti lebih besar, ini downfall, ini mili. Nah, ini rangkaian 2 ini yang paling banyak dipergunakan. Ya, rangkaian non-inverting dan rangkaian inverting. Itu rangkaian yang paling banyak digunakan. Untuk auto filter, untuk rangkaian lainnya ya, ini yang paling banyak digunakan. Nah, nanti ada juga, dia input positif, ininya di jumper, biasanya untuk filter. Untuk filter yang lebih, kordenya lebih dari 1 ya. Kalau di filter itu kalau tidak boleh penguatannya itu harus sama antara tingkat dan tingkat berikutnya. Kalau tidak bergeser frekuensi cut-off-nya. Nah, dibuat nih di jumper. Nah, ini bisa, ini yang input inverting sama, bisa jika outputnya tanpa R langsung jumper. Nah, kalau di sini nih ya, nah saya ini kan lihat simulasinya aja ya, saya copy 1 ini nanti. Saya copy 1, saya buat file baru ya. Kita buktikan penguat 1 ya. Ini ada yang di sini. Saya buatin 1 ya ini ya. Ini bisa dia persis. Kita jumper R1 dan R2-nya itu kita jumper. Langsung ground deh ya. Ini saya
tampilkan di sini. Bisa nggak sama? Persis sama bisa. Yang tadi ya. Ininya kita jumper langsung. Jadi dia penguatan selalu, karena jumper berarti apanya? Hanya R1 dan I1 R-nya sama kan? Nah, sehingga dia penguatannya selalu satu persis. Nah, nih. Ya, outputnya cuma ini nanti. Sama-sama 50. Nah, nanti untuk filter seperti ini nanti ada yang seperti ini gitu ya. Untuk biasanya order lebih besar daripada satu. Tidak ada. Pokoknya nggak keluar. Besar banget. Oh, ini 50 mili ya, sama ya. Tadi mikro tuh. Persis. Saya naikin jadi ini sama. Persis satu. Nah, ini biasanya digunakan untuk filter. Kita jumper. Ya, ini ya. R1 ini nggak ada. Ini jangan digoreng. Kalau digoreng dia ya ini 0. Karena di sini tuh groundnya di bagian ini, di sini aja. Kita simpan dulu. Sebentar ya, harus simpan dulu. Ya. Nah, ini dua rangkaian yang paling banyak digunakan, rangkaian op-amp ya. Yang paling banyak digunakan. Not inverting, semua satu. AV sama dengan satu. Nah, kita masuk bentuk yang lain. Walaupun tidak sebanyak yang ini penggunaannya, tetap kita bahas ya. Beberapa lagi. Ini mirip-mirip dengan ini penguat penjumlah atau summing. Nah, ini lihat. Mirip dengan non-inverting tadi. Ya, inverting ya. Kalau tadi inputnya hanya satu R-nya. Ini R-nya lebih dari satu. Jika R1, R2, dan RF ini sama, nah, kalau R1 itu yang tadi sama itu ya, ini bagi ini berarti dia penguat satu ya, berarti Vout itu adalah jumlah dari V1 dan V2. Kalau tidak sama baru tergantung. Ini kan adalah V1 dikali Vout-nya ya, adalah V1 dikali RF dibagi R1 minus ya, ditambah RF dibagi R2 kali V2 minus, itulah jumlahnya. Tapi jika R1, RF, R2 sama, maka jumlah Vout-nya adalah V1 ditambah V2. Kalau 3 ya bisa 3. Nah, dia. Kalau RF dibagi, ini kan sama tadi. RF bagi R1 minus ya, minus ya. RF dibagi R2. Minus itu fasanya ya. Sehingga Vout-nya adalah penguatan. Pertama dikali V1 ditambah penguatan kedua dikali V2. Sehingga I-nya ini V1 V. Sehingga nanti Vout-nya kan I2 R1 RF dibagi
Jika R1 sampai R1 ini satu kan? Jika RF, R1, R2 sama, jadi ini saya katakan sama-sama RF. RF dibagi RF, RF. RF dibagi RF 1. Jadi tinggal V1 ditambah V2. Nah, ini kita lihat nanti simulasinya. Ya. Ini kita ambil contohnya nanti. Ini kalau ini berbeda ya. RF-nya berbeda. Ini R1-nya 10 kilo, R2-nya 20 kilo, R3-nya 50 kilo. R-nya, berarti contoh R-nya nih. Berarti besar VA adalah R dibagi 10 kilo dikali 100 milivolt. Ditambah R dibagi 20 kilo di dikali 200 milivolt. Nanti kita buat sama. R dibagi 50 volt, 50 kilo dikali 3. Itulah totalnya. Ini V1, V2, V3 jika R-nya sama. Nah, ini kita simulasikan aja ya, nggak usah kita hitung. Kita lihat simulasinya sebentar, saya tampilkan dulu. Muat jumlah ya sebentar. 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Nah, ini saya tampilkan ya. Jadi lebih sederhana ininya ya. Nah, kita tampilkan. Nih ya. F-nya saya buat 100 kilo. Nah, arti dia 100 kilo dibagi 10 kilo. Artinya dapatnya kan 10 ya. 10 dikali 0,1 dapatnya 1 volt. 1 volt. Yang berikutnya, ini supaya mudah saya buat. 100 dibagi dengan, nanti baru saya ini, voltnya kan ini ya. Nah, nanti satu pakai meter nanti. Pakai meter. Nah, ya. Karena ini VRMS nih. DC. Biar kelihatan juga nanti. 100 dibagi 20 dapatnya 5 kan? 5 dikali 2, 0,2 dapat 1 volt juga. 1 volt tambah 1 volt 2 volt. 100 dibagi ini dapatnya 2. 2 dikali 0,3, 0,6. Berarti 2,6 volt RMS. Kalau ininya peak-to-peaknya berapa? Itu kita hitung kan? 2,6 dibagi dengan 0,707. Nah, berapa tuh ya? Kalau peaknya ya. 2,6 dikali 0,707. 2,6 dikali ya 0,707 dapatnya 1,8 ya kira-kira peaknya ya, peaknya. Nanti RMS-nya kita lihatin RMS-nya sama peaknya 1,8. Ininya karena ini DC ya, DC. Berapanya ini 10 ya, minus ya, minusnya apa? Karena dia nah, 1. Sebentar, ininya juga salah ini benar ya. Minus bawah deh ya, karena ini DC 100 kilo dibagi 10 dapatnya 10 kali 0,1 1 volt. Ini yang kedua nih. Minus ya.
2,6 lah tadi itu bulannya. 57 kan 2,6. Minus ya, karena dia ini min ya ke bawah. Inputnya min negatif. Nah, ini kan minus 2,6 ya kalau kita bulatkan. Ini kan satu kotak, 1, 2, tiknya ya, RMS 2,6 dikali berapa tadi? Kita 0,7 dikali ya, PP itu ini PP 2,6 RMS ya, RMS 2,6. RMS dibagi ya, salah nih. Nah, tiknya, tik ya, tik RMS bagi 3,6 kira-kira. Ini RMS ya, RMS. 1 volt 0,6. Nah, kalau kita buat sama, nah ini tinggal jumlah ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,6 jadi ya. Kita buat sama. Ini 100 kilo semua umpamanya. Nah, kita buat sama R-nya 100 kilo. Nanti saya kembalikan lagi ya. 100 kilo ya. Nanti dia hanya 0,1 ditambah 0,2 ditambah dengan 0,3. Ini 100 juga. Kalau dia sama tinggal kita jumlah. Kalau dia berbeda harus lihat R1, R2, RF-nya. Nah, ini coba sama. 0,1, 0,2, 0,3. Ada saja kita lihat ya ini. Ini 0,6 mili atau 500 atau 600 mili dekatannya. Karena ada tegangan ruginya dia, 0,6 kan. Nah, itu tetap minus ke bawah. 0,6 juga. DC kan ini. Rata DC. Nah, itu dia ya. Penguat penjumlah. Inputnya inverting ke bawah. Nah, kalau ingin dia dibalik ya maksudnya kita balik lagi. Ini soalnya saya ambil yang DC ini ya. Kalau yang AC kan susah jumlahnya ya. Nah, gelombang karena harus sama, frekuensinya sama, amplitude periodenya harus sama, makanya disebut DC. Makanya penjumlah itu biasanya DC. Kalau AC akan kesulitan kita untuk menjumlah gelombang yang berbeda. Nanti dia nggak persis. Nah, itu penjumlah. Nah, jumlah. Ini satu lagi sebenarnya. Nah, ini sebut pengikut tadi. Nah, penguatannya satu deh. Pokoknya ini R1-nya sama R2-nya nggak ada. Tetapi dia selalu output-nya tidak akan pernah lebih kecil daripada input. Kalau tidak ada sini rangkaian RC ya, rangkaian RC ya. Ada rangkaian RC di sini dia akan tergantung frekuensi. Ya, frekuensi akan menentukan output. Out dan in-nya berbeda nanti. Nah, kalau ini udah tadi disebut ini pengikut tegangan ya, output di jumper ke inputnya positif. Udah kita ini tadi ya. Nah, itu ada pengikut tegangan, saya kasih nama aja nanti ini pengikut tegangan. Saya simpan dulu yang tadi, pengikut tegangan ya. Pengikut artinya sama ya. Nah, ini kita tampilkan tadi ya, pengikut tegangan. Nah, ini dia yang pengikut tegangan tadi ya. Nah, kita jumper output dengan input. Kita jumper. Ya, outputnya selalu sama dengan input. Jika tidak ada RC di sini ya, kalau ada RC ya. Nah, tadi ya. Inputnya 1 kilo, amplitudonya saya jadikan biar gampang 100 saja. Tadi kan contoh itu ya. Kalau ini 100 peak to peak ya. Artinya apa? PP-nya separuh. Nah, 100 inputnya
Ini juga 100 mili tadi ya. Outputnya juga kan. Jadi 150 lah ya, 50. Karena dia peak to peak ya, berarti peaknya 50 ya, 50 kan. Sejajar. Input dengan output sama tingginya. Ini pengikut tegangan atau penguat satu ya. Pakai penguat satu. Selalu dia tidak akan pernah lebih kecil. Nah, kalau yang pertama tadi, penguat non inverting, penguat inverting, outputnya ada 3 kemungkinan. Outputnya lebih besar dari input, outputnya sama dengan input, outputnya lebih kecil daripada input. Nah, penguat non inverting, inputnya di positif, outputnya dia sefasa. Kalau tadi terbalik fasa ya, inverting terbalik fasa. Kalau non inverting, inputnya di positif. Tetapi outputnya selalu lebih besar daripada satu. Paling mendekati sama ya. Kalau R1-nya jauh lebih kecil daripada R2-nya jauh lebih kecil daripada R1. Tidak, lebih kecil tidak mungkin. Tetap aja sebenarnya lebih besar sedikit, tapi besarnya ya tergantung dari R perbandingan R2. Pokoknya R2-nya 1 ohm, R1-nya 10 kilo, nah itu mungkin sangat mendekati. Nah, kita lihat tadi itu ya. Nah, ini yang ini pasti dia selalu sama. Jadi ada 3 itu kan. Yang pertama bisa besar bisa kecil sama, yang kedua pasti lebih besar walaupun lebih besarnya selisihnya sedikit ya. Nah, yang ini selalu sama. Nah, yang pertama tadi yang tiga-tiganya dirangkup kan lebih besar, cuman yang lebih kecil belum ada ini kan, lebih kecil. Ini kan. Karena nanti ininya tidak ada. R1, R2-nya ini tidak berhingga. Ini tidak berhingga sama dengan 0. Apa dibagi tidak berhingga sama dengan 0 sama dengan 1. Ya. Ini yang tadi. Sama. Nah, ini ininya nggak usah nanti kita bahas di contoh saja. Karena di sini ada impedansi inputnya ya. Ini dia. Kalau itu di dalam rangkaian seperti ini dia dibacanya gitu ya. Ini kan 1 tadi. Ya. Beda R di sini kan. Ininya kan tidak persis tadi kan 0, nih saya tampilkan ya. Yang terakhir. Yang samping. Kita jumlah nih kebetulan sama semua kan. Harusnya 0,6. Ini 0,1 tambah 0,2 tambah 0,5 0,6 kan. Tapi dia tidak persis 0,6 tapi 0,58897. Kalau dibelah pada 0,6 90%-an lah ya ininya. Ini kenapa dia tadi ini ya, dari mana datangnya kok enggak harusnya idealnya 0,6. Tapi ternyata dia tidak sampai 0,6 kan. Nih, 0,5 atau nih 600 mili. Nah, dia 558,9. Kalau dibelakang baru 90%-nya lah kira-kira ya. 606 ya, nggak sampai 90% lebih. Nah, ini dia kenapa dia seperti itu tadi. Ini dia karena ada tahanannya tadi. Nah, kalau kita anggap aja dia untuk mudah perhitungan ya. Udah, R1 dibagi R2 kali ternyata apa nih pada beberapa. Tidak harusnya kan, ini berapa? 10 ya, 10 harusnya kan. Penguatan 1 kok. 1 dikali Vin ya, idealnya kan ya. 1 dikali Vin. Tapi dia ada rugi-ruginya sedikit. Terus 10 milivolt dikali 1 harusnya kan. Nah, ternyata kan enggak sampai 9,99 ya kan. Nah, kalau dia 1 itu kan F1 gitu ya. Nah, yang ini kalau tadi dua-duanya jumlah ya, inputnya di negatif. Sekarang dia di negatif ada input, di positif juga ada input. Ini adalah selisih antara, nah ini umpan balik, ini R-nya ke ground gitu ya, tapi nggak ada di output ya. Nah, output dia penguatannya lebih besar, salah satu nanti. Positifnya. Ini satu. Adalah selisih antara VA dan VI. Jika ini sama, ya. Nah, kalau berbeda, ininya adalah R2 per R1 dikali ditambah dengan ini. Oh, berarti dia ini negatif ditambah dengan positif.
Ini dia selisih. Ini yang VAB-nya ya ini. R2 per R1 dikali tegangan VB-nya. Minus tadi ya, di atas. Minus itu fasanya ya, bukan besarannya. Yang akan didapatkan dia adalah jumlah nanti ya. VA dikurang VB. Jika R1, R2 dan R3 sama, dia adalah VA dikurang VB. Yang input positif dikurangi dengan input negatif. Gitu ya. Tapi kalau tidak sama, ya ini dia. R4. Karena ini ada 4 R1 R-nya ya. Nah, yang ini. Bentar, nah, ya. R1, R2, R3, R4. R4, R3 yang bawah ya, R1, R2 yang negatif. Nah, kalau dia semua R-nya berbeda seperti jumlah sandi, nah dia hasilnya adalah ini. R4 dibagi R1 dikali R1 tambah R2 dibagi R3 tambah R4, itu adalah VA-nya dikurangi R2 bagi R1 VB. Karena ini input negatif. Ini bagian yang input positif, ini bagian input negatif. Jikanya sama R1 R2 ya udah, ini jadi 1, ini jadi 1 ya. 1 jadi VA dikurangi VB. Nah, kita lihat simulasinya. Saya ambil dulu. Yang terakhir nih ya. Selisih ya. Selisih. Ada nggak selisih? Difference. Nah. Difference atau selisih ya. Kita buat sama supaya mudah perhitungannya. Ini 1 volt, yang negatif, yang ini 5 volt. Outputnya berapa? Nah, ya. Kita ambil. Nanti baru kita ubah. Ya. Nih, inputnya ada 2. Tegangan negatif, input negatifnya 1 volt. Arti kalau tanpa ini dia keluarnya ini -1. Tapi di tegangan positifnya ada 5 volt. Di mana R1, R2, R3, R4 sama 10 kilo. Kalau nggak berbeda tadi ini kan R4 bagi R1 ditambah R1 tambah R2 bagi panjang kan VA. Nah, kalau ini kan gampang. Kurangnya hanya R2 bagi minus ya, minus R2 bagi R1 dikali R1. Kalau yang ini yang panjang. R4 dibagi R1 dikali R1 tambah R2, R3 tambah R4 dikali VB. Nah, ya kan? Ya. Nah, kalau dia nggak sama, R4 dibagi R1, ya kan? Dikali R1 tambah R2 dibagi R3 tambah R4 VA. Kalau dia nggak sama, ya kan? R3, R4 bagi R1 dikali R1 tambah R2 dibagi R3 tambah R4 dikali tegangan ini. Baru dikurangi R2 bagi R1 kali V1. Nah, ini kita buat sama supaya memudahkan hasilnya nanti. Baru kalau itunya udah benar, ini artinya kan, tapi dia pasti ada sedikit ya kekurangannya ya. Ini 5 volt dikurang 1 volt jadi, atau -1 ditambah 5. Nah, tegangan ya. Ini 4 volt. Sedikit. Ini ke atas. Dua. Inputnya 1 volt ya. Inputnya 1 dia. Ini input yang merah. Input yang ini ya. Inputnya 4 volt. Ini 5. Nggak bisa dibandingin karena inputnya ada 2 ya. Ini hanya 1. Outputnya saja. Nggak bisa dibanding. Karena nggak bisa input 2, output saja. Bisa ya.
Tapi kalau berbeda ya itu tadi. Ya kalau ini gampang. Pengurangnya R2 dibagi R1, kurang ya. Min R2 dibagi R1 kali V. Kalau ini panjang. R4 dibagi R1 dikali R1 tambah R2 dibagi R3 tambah R4 dikali VB-nya. V2 di sini ya. Lalu dikurangi B. Panjang. Makanya kita samakan. Biasanya ini disamakan. Untuk menjumlah. Jadi untuk memperbesar output ya, tapi dia kalau sinyal AC itu akan berbeda karena fasanya harus diperhitungkan. Nah itu nanti kalau yang dia harus kuat nanti kalau ini kan sama kayak kalau AC ya, seperti menggabung dua pembangkit. Nah nggak bisa. Kalau DC gampang karena tidak punya frekuensi. Kalau sudah AC ini harus disinkronisasi dulu. Amplitudonya harus sama, berarti tegangannya sama. Tidak bisa ini 1 volt, ini 2 volt, nggak bisa. Untuk pembangkit, katakan ini pembangkit mau digabung, nggak bisa. Berarti dia harus disamakan, frekuensinya harus sama, amplitudonya harus sama, fasanya harus sama. Itu namanya sinkronisasi. Itu juga dari MM ya. Lewat sinkronisasi baru dia masuk ke jaringan. Jaringan itu sudah sama. Kalau pembangkit kita itu kan banyak itu. Nah, nanti di pembangkit tenaga listrik kamu akan belajar sinkronisasi. Nah itu ya, sampai di sini kita ini akan kepakai nanti di kuliah lanjutannya ya. Kalau di transistor, pertama transistor, FET sama op-amp ya. Kalau dioda ada juga mungkin yang bagian elektronikanya ya. Tapi yang op-amp, FET, transistor bipolar. Nah, bagi yang mengambil Telkom, peminatan kita di elektronik itu ada dua yang dibuka. Arus lemahnya Telkom, tapi dia nanti akan ke elektronika telekomunikasi pakainya nanti. Komponen-komponen transistor, FET, sama op-amp. Di arus kuat, ini tidak sebanyak di telekomunikasi nanti. Dia akan dipakai di elektronik analog, nanti ada juga nanti elektronika daya ya. Pakai nanti. Itu ya. Nah, sampai sini nanti kita materinya adalah setelah UTS ya. Setelah UTS. Nah, boleh kalian saling bertanya, tetapi kerjakan sendiri ya hasilnya. Jangan copy paste kertasnya. Yang copy paste otomatis nggak lulus ya. Kerjakan sendiri. Boleh. Karena kita kan buka buku ya. Boleh nanya teman, boleh nanya siapa saja, tapi nanti dikerjakan nanti kertasnya itu ya ditulis sendiri. Seperti biasa di kertas putih dengan pulpen biru ya. Biru ya. Tintanya biru. Jadi kalau kita biru kan ketahuan, kalau yang fotokopi apanya ketahuan nanti. Ya. Kerjakan sendiri. Jadi kalau kamu ngopi punya teman kamu, berarti kamu menjerumuskan dua orang, kamu sendiri dan temanmu sendiri ya. Karena saya nggak tahu kan sumbernya dari siapa. Ini dari Sugito atau dari Ulul, itu kan nggak tahu. Yang nyontek Sugito atau Ulul, kan nggak tahu kalau dua bapaknya sama ya. Jadi dua-duanya akan kena sanksi. Nggak tahu, karena saya nggak hafal tulisan kalian gitu ya. Jadi boleh kerjasama, tapi dicatat sendiri ya. Nah, ini sebelum ini saya ini dulu ya, yang hadir ya. Sebentar. Dan jangan lupa masih ada kemarin yang masih Google Classroom-nya dikunci. Tolong dibuka ya. Google Classroom-nya tolong dibuka. Kalau enggak, karena kalau kemarin masih mending ya, karena kita masih ada ketemu lagi kuliah dan nilai belum ditutup itu. Tetapi kalau UAS tidak, nilai itu akan ditutup. Nilai terakhir masuk itu adalah 1 minggu setelah UTS, UAS. Kalau dulu kan 2 minggu, masih ketemu masih bisa diralat. Kalau besok tidak ada. Jadi kalau nggak bisa saya buka ya saya jangan salahkan. Jadi tolong dibuka. Makanya saya tetap kasih kesempatan kirim file ke Google Classroom ya. Nah Google Classroom jangan kirim link juga, sama aja bohong ya. Jadi kalau ke Google Classroom kirim file, jangan link karena ke portal link karena dia kan banyak orang ya, ribuan orang itu yang mengirimkan kalau dia berupa file ya.
ribuan orang dikali kamu berapa mata kuliah kan? Satu orang itu berapa lembar kertas, berapa mata kuliah dikali seluruh mahasiswa. Makanya portal digunakan link. Tetapi untuk jaga-jaga jika link kalian itu umpamanya lupa, makanya kirimkan filenya, fotonya atau scan-nya ke Google Classroom. Ya. Makanya Google Classroom jangan kirim link juga, percuma saja. Ada juga kirim linknya di portal nggak bisa dibuka, kirim juga ke Google Classroom yang nggak bisa dibuka. Sama aja bohong kan? Makanya saya memberi kesempatan untuk Google Classroom cukup file, hasil foto atau scan ya. Filenya, jangan linknya. Nah, seperti itu ya biasanya yang nggak kebuka dikirim juga ke Google Classroom tapi linknya tetap nggak bisa dibuka. Nah, nggak bisa dinilai nanti. Kalau UAS batas waktunya pendek. Hanya setelah seminggu setelah UAS itu harus keluar nilai. Jadi kalau kalian linknya saya nggak bisa buka ya saya nggak bisa ngasih nilai. Ya akibatnya nanti UAS-nya kosong kan. Nah, tolong ya. Karena kemarin masih ada ya, masih ada. Saya minta dulu, oh ya Pak. Nah, kalau besok waktunya nggak ada karena nilai itu ini juga bagi yang belum terlalu tinggi semesternya ya, nilai itu bukan hanya di Unsada deh, itu akan dikirim ke ininya Dikti dan kalau dulu namanya Kopertis, Dikti juga ya, dulu namanya Kopertis, karena Dikti namanya, dan sama Dikti sendiri, pangkalan data pemerintah. Jadi data kita itu tidak bisa diubah, nanti kalau mamanya baru berbeda itu jadi masalah kita. Ya, masalah bukan ininya kampus ya, makanya kampus nggak mau ubah. Kalau udah lewat waktunya nggak bisa Pak, karena sudah dikirim ke Dikti dan Dikti. Jadi nilai kalian itu bisa dilihat. Ini lulus berapa SKS sudah bisa dilihat lewat webnya Dikti. Pangkalan data namanya ya. Mahasiswa kelihatan dosen segala macam. Jadi kan nggak bisa dibohongin. Jadi kalau nilai sudah masuk ditutup sama orang TIK, nah itu tutup itu artinya apa? Dia mengirimkan data ke pemerintah, ke Dikti dan Dikti. Sehingga kalau ada ralat di Unsada saja yang dalam tidak bisa, orang TIK nggak mau, nanti datanya berbeda kan ya. Kalau berbeda nanti yang disalahkan adalah TIK-nya. Jadi juga ya, tolong jangan salah. Makanya saya kasih kesempatan mengirimkan file ke Google Classroom. File pasti bisa dibuka kan? Tapi kalau link Google Drive itu kan kalau aksesnya nggak dikasih, nah yang dikirimkan nggak bisa buka. Kadang-kadang itu yang lupa. Nah sekarang tidak ada waktu, itu lupa ya. Mereka selalu kasih kesempatan kirim ke Google Classroom juga, copy apanya, filenya, mau di scan boleh, mau di foto boleh. Ya. Nah sampai di sini kuliah kita nanti ketemu lagi langsung ujian akhir ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dan kita lulus dengan nilai baik. Ya. Nah, yang semester 5 ini kok baru 1 orang ya, ada kesempatan beasiswa itu. Tolong diikutin kalau yang mau ya. Nanti juga ada pertukaran pelajar juga ya. Itu tolong diinikan ya. Kalau mau gitu. Jadi kalian kampus Merdeka itu boleh kuliah di tempat lain. Ya. Bisa sampai 20 SKS loh. Bisa juga di dalam lingkungan Unsada juga bisa. Kalau Unsadanya buka, ada semua dosen ya. Nah itu nanti saya kirimkan itu kampus Merdeka. Bisa dilihat deh. Ya. Jadi sekarang kita boleh, cuman kalau yang sekarang ini untuk semester besok ya, itu kalau orang Pulau Jawa tidak boleh Pulau Jawa, perlu universitasnya harus di luar Pulau Jawa. Nanti dibiayai pemerintah. Cuma syaratnya ada, IP-nya berapa 3 nggak salah, apa 2,75 nggak salah ya, ada syarat ya. Pakai surat perjanjian nanti karena pertemuannya bukan ketemu ya nanti ya, bukan daring, bukan online. Dan itu universitas di Pulau Jawa tidak boleh mengambil universitas di Pulau Jawa. Jadi kalian ngambil harus di luar Pulau Jawa, itu syaratnya. Nanti saya kirimkan ke grup nanti itunya, kampus Merdeka ya, pertukaran pelajar ya. Kalau yang mau. Kemudian yang beasiswa tadi, kalau saya sudah kirimkan di grup, hanya 1 orang yang mengajukan scholarship ya Moka ya, kan lumayan. Tapi syaratnya ada itu kan, ada. Saya karena minta rekomendasi kan dari jurusan salah satunya, silakan ya, bisa. Cuman itu semester 5 deh ya, kalau yang Moka.
untuk semester 5 besok. Tapi tidak bebas semesternya. Nah, itu dimanfaatkan yang ada seperti itu ya. Nah, kalau apa pemerintah itu 8 bidang ya, cuman kita di elektro ada syarat yang tidak memenuhi gitu ya. Tidak semua bisa kita ikuti. Tapi pertukaran pelajar itu bisa, pertukaran mahasiswa ya. Jadi kamu bisa kuliah di kampus negeri tapi di luar Pulau Jawa karena itu aturan pemerintah. Universitas di dalam Pulau Jawa tidak boleh sesama Pulau Jawa karena nanti dia untuk kebinekaan ya, untuk kita kebinekaan. Kita kan macam-macam suku bangsa, agama, ras. Nah, itu di luar Jawa, bisa ke Jawa, di dalam pulau yang sama tidak boleh. Kalau kita Pulau Jawa, berarti kita ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan atau ke yang lain gitu ya, ke Bali itu bisa. Nanti ada itunya, syarat-syaratnya dan dibiayai pemerintah. Nanti uang kuliah kamu di Unsada dibayarin gitu ya. Mau dibayarin. Kemudian untuk biaya hidup akomodasi dikasih. Kalau yang lulus itu ya, syaratnya ada. Karena yang nilai nanti kan pemerintah. Jadi coba aja kan, nggak ada salah kan. Lulus alhamdulillah, nggak lulus ya sebagai pengalaman gitu ya. Nanti dia ada 3 semester nanti itu ya. Sampai 3 semester diperbolehkan. Nanti ada lagi yang magang BUMN gitu ya. Nah, ini yang udah semester atas itu boleh. Magang BUMN itu bisa juga nanti mengganti mata kuliah. Yang sesuai tentunya ya. Itu malah bisa sampai 4 SKS. Tetapi itu harus kamu tetap masih dalam keadaan kuliah. Jadi kalau ngambil pagi, BUMN biasanya pagi ya. Kamu kuliah sore. Karena yang BUMN tidak ada yang mereka yang malam ya. Jadi dia diakannya pagi. Itu bisa untuk ganti KP, bisa kerja praktek ya. Bisa juga untuk ganti kuliah. Nah, makanya nanti di grup itu dilihat ya, itunya ya. Nah, sampai di sini kita nanti saya kirimkan apa-apa yang itu dikirimkan. Kemarin mahasiswa nggak ada yang ini. Ada satu orang yang mengajukan. Oh, karena itu kan pakai rekomendasi dari jurusan. Pasti saya tahu karena minta rekomendasi ini di saya dulu kan. Nah, rekomendasi jurusan juga nanti surat keterangan dari himpunan. Nah, itu macam-macam ya syaratnya. Sudah saya kirimkan itu. MOK scholarship ya. Lumayan 1 juta sebulan. Per 3 bulan dikasih kan. Jadi dalam 1 semester dapat 6 bulan. 6 juta. Selama 3 tahun nggak salah. Bukan setahun ya. Asal dengan itunya tetap ya. Nah, itu gunakan kesempatan bagi yang mau ya. Nah, sampai sini kita ketemu lagi ya.